begin. Trying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda di channel ini, Hanif Speaking. Pada saat kita bicara di depan umum atau di depan khalayak banyak, seringkali tanpa kita sadari muncul kata-kata yang tidak memiliki makna. Tetapi itu begitu sering kali muncul dan itu menjadi gangguan. Misal anu, dan banyak lagi kata-kata tanpa makna lain yang hadir menjadi kebiasaan orang-orang tertentu, dan boleh jadi itu Anda salah satunya. Nah, untuk konten kali ini kita akan bicara bagaimana mengatasi filler word ini. Ini disebut dengan filler word, kata-kata tanpa makna tetapi mengganggu setiap kali kita bicara dengan orang lain. Kita akan bicara lebih jauh dalam konten ini, tapi seperti biasa jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tanda lonceng agar notifikasi menjadi milik Anda pertama kali ketika konten-konten berikutnya hadir di channel ini. Apa itu filler word? Ada istilah yang menyatakan bahwa itu adalah noisy sounds atau suara-suara tanpa makna yang noise, yang merusak pendengaran dan juga perhatian audiens. Karena memang kata-kata yang muncul itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimaknain apa-apa. Dan sebegitu seringnya muncul, dia menjadi merusak perhatian, mengganggu pendengaran orang lain. Bahkan mengganggu perhatian dan fokus dari audiens Anda. Karena bisa jadi yang akan diperhatikan oleh audiens tidak lagi kepada isi dari konten pembicaraan Anda, tetapi lebih banyak kepada berapa kali hitungan filler word itu muncul dari mulut kita. Jadi kalau Anda tidak ingin ini terjadi sehingga merusak konsentrasi audiens dan merusak citra baik Anda, termasuk merusak konsistensi pikiran dari publik kita untuk menerima apa yang kita sampaikan, sehingga lebih fokus kepada filler words-nya, Anda harus mengatasinya sejak dini. Sebenarnya apa arti filler word? Dan kenapa filler word itu bisa terjadi? Fillers, kalau kita cari di kamus bahasa Inggris, artinya adalah pengisi. Artinya mengisi kekosongan. Kekosongan apa? Kekosongan kata-kata, kalimat yang akan muncul sebelum ditransfer oleh otak. Artinya adalah mulut sudah terbuka dulu sebelum diisi oleh otak. Jadi ada keterlambatan transfer kata-kata atau kalimat dari konten yang akan kita bicarakan, yang disampaikan oleh otak untuk sampai ke mulut. Jadi mulut sudah terbuka duluan sehingga muncullah kata-kata yang tidak penting tadi atau noisy sound. Artinya mengerikan juga ketika tidak sinkron antara otak dengan mulut. Mulut sudah terbuka, otak belum sampai transfernya, sehingga kita kebingungan mencari kata-kata apa yang keluar. Nah, kalau sekali dua kali nggak apa-apa, justru menjadi indah. Tapi ketika sudah muncul berulang-ulang kali, nah disinilah menjadi persoalan. Kita menganggap ini menjadi sebagai salah satu bentuk dari habit buruk atau bad habit dari seorang pembicara publik. Pasti muncul pertanyaan dalam diri Anda, apakah seorang public speaker profesional sekalipun bisa terhindar dari persoalan filler word atau yang disebut dengan istilah kekiniannya adalah non-lexical conversational sound? Mustahil. Meskipun dia adalah seorang public speaker handal sekalipun. Karena memang ada kala atau saat-saat di mana ada keterlambatan pasokan kata-kata yang muncul dari otak untuk bisa disampaikan ke mulut. Jadi mulut sudah bergerak lebih dulu sebelum kata-kata itu sampai untuk ditransfer. Tapi yang jelas bedanya adalah untuk public speaker yang sudah terbiasa di depan umum, mereka sudah bisa cepat mencarikan solusi. Dan biasanya mereka mengganti kata-katanya dengan kata-kata yang tidak noise lagi, tapi kata-kata yang sudah bisa memberikan makna. Nanti kita akan lihat seperti apa kata-kata yang sudah bisa menggantikan filler words tadi. Bagaimana cara mengatasi filler words yang paling gampang? Adalah dengan cara mengantisipasi untuk tidak membuka mulut dulu sebelum transfer kata-kata dari otak itu keluar. Ya.
enak berbicara tapi tidak enak eksekusinya, tidak sesederhana dan segampang itu. Tapi yang jelas kalau kita mau bicara soal ini, menurut Verb ada 4 hal yang bisa kita lakukan dalam hal ini dalam rangka mengatasi filler word. Yang pertama katanya adalah hear yourself using filler word. Artinya adalah dengarkan dirimu ketika kamu menggunakan filler word itu enak atau enggak. Jadi ketika sudah keluar, rasakan, feelingnya mainkan. Nggak enak, maka jangan pernah mengulangi. Cepat transisi berpikir untuk apa berikutnya. Jadi jangan sampai audiens atau orang lain yang mendengarkan Anda fokus pada filler word-nya, sehingga dia tidak muncul berulang-ulang atau berkali-kali. Yang kedua katanya adalah chunks your information. Artinya adalah potong secepat mungkin informasi Anda. Jadi kalau sudah tergagap dengan persoalan itu, keluar filler word-nya, cepat kejar dan tarik informasi yang lain untuk bisa disampaikan kepada khalayak. Maksudnya adalah untuk mengantisipasi dan merubah paradigma dan perhatian serta fokus dari audiens dari filler words Anda, sehingga mereka tidak fokusnya ke filler words-nya kita, tapi ke informasi berikutnya yang cepat kita sampaikan. Karena biasanya kalau orang yang punya filler words, dia akan lama sekali berpikir. Pada prinsipnya saking lamanya transfer kata-kata yang muncul dari otak ke mulut. Jadi semakin terbiasa Anda untuk melakukan chunks your information, semakin lebih cepat Anda mengatasi kebiasaan-kebiasaan menggunakan kata-kata atau noisy sound ini dalam public speakingnya Anda. Yang ketiga, make eye contact. Buat hubungan mata Anda dengan audiens. Ketika muncul filler words ini, lihat. Ada yang tidak enak cara mereka ngelihat. Perhatikan, kalau memang belum sampai ke tahap itu, Anda cari kondisi yang lain untuk bisa menyampaikan sesuatu. Lepaskan diri Anda dari informasi yang pertama tadi. Keluar dulu untuk melakukan eye contact, untuk melakukan hubungan dengan audiens Anda. Dan yang terakhir, yang keempat katanya adalah pre-plan your transition. Ganti rencananya. Selesai itu, jangan dilanjutkan dulu, karena artinya itu menjadi sinyal bahwa untuk informasi ini otak kita agak lebih lambat untuk menyampaikan atau mentransfernya, sehingga pasti dimungkinkan akan terjadi filler word yang berikutnya. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan untuk Anda yang pemula, yang baru saja berbicara di depan umum, baru saja mau belajar, tapi ternyata kebiasaan buruk ini terjadi? Filler word seringkali muncul dari mulut kita karena adanya transisi hubungan yang tidak sinkron antara otak dan mulut. Yang pertama adalah bahwa kita harus sadari, kita menyadari kalau kita sering kali mengucapkan filler word itu dan itu sangat mengganggu. Kalau sering kali melakukan itu, berarti ada pasokan ke otak untuk waspada. Dan ini perlu dilatih memang. Perlu dilatih, makanya latihan yang semakin sering latihan Anda lakukan di rumah untuk memahami materi yang akan kita sampaikan, semakin membuat atau memperkecil munculnya filler word dalam eksekusi public speaking yang kita lakukan di atas panggung. Strateginya apa? Harus mencari seseorang yang memberikan sinyal atau tanda. Kalau tidak, Anda harus record latihan Anda sehingga berapa kali muncul filler word itu. Lakukan berulang-ulang sampai dia memperkecil. Mustahil untuk tahap-tahap awal dia akan habis atau tidak melakukan kesalahan ini sama sekali. Tetapi yang harusnya difikirkan adalah bagaimana membuat kebiasaan buruk ini pelan tapi pasti, jumlahnya secara kuantitatif semakin sedikit. Semakin sering Anda lakukan, semakin sering Anda tampil di depan umum, semakin berkuranglah kebiasaan-kebiasaan mengurangi noisy sound ini atau filler word ini di kuping orang lain yang memang tidak enak untuk didengarkan.
Yang kedua, filler word seringkali muncul disebabkan karena kegugupan atau groginya kita. Grogi karena tidak siap dengan materi, grogi karena memang audiensnya begitu banyak, atau audiens yang kita anggap sebagai orang baru yang melebihi kapasitas kita. Solusinya dalam hal ini adalah mengganti fokus Anda pada audiens agar grogi dan takut tadi tidak muncul. Sehingga efeknya Anda melakukan kesalahan-kesalahan terkait dengan filler word juga berkurang. Nah, apa yang biasanya kalau saya lakukan atau latihan yang saya lakukan atau berbagi dengan teman-teman terkait dengan melatih supaya filler word tidak muncul adalah memperbesar atau menambah daya serap atau kapasitas improvisasi otak. Caranya sederhana. Latihan yang biasa kami lakukan dalam grup adalah biasakan ketika Anda ada di satu tempat, Anda bertemu dengan satu benda, ambil, maka ceritakan benda tersebut dengan kata-kata sebanyak dan selama yang Anda bisa ceritakan. Dan biasanya harusnya ketika benda itu ada di tangan kita, kita bercerita dalam sisi yang banyak. Dari segala sisi bisa diceritakan. Semakin banyak, semakin sering Anda bercerita, semakin lama Anda bisa menguasai benda itu untuk diceritakan atau dijelaskan terkait dengan benda tersebut, semakin gampang daya atau kemampuan improvisasi Anda. Dan biasanya kalau kemampuan improvisasi kita bagus, ketika muncul filler word dan kita ngerasain ada sesuatu yang gak baik ketika eye contact terjadi dengan audiens, muncul sesuatu di dalam indikator negatif, kita akan bisa respect terhadap kondisi-kondisi itu untuk improve secepat mungkin, melakukan atau mengganti fokus audiens agar tidak terlalu sering memperhatikan atau menghitung kekurangan-kekurangan yang terjadi pada kita. Hal berikutnya yang bisa dilakukan adalah memperbanyak review terhadap latihan dan review terhadap penampilan. Kalau terhadap latihan artinya mereview bahwa setiap latihan Anda melakukan perekaman sehingga Anda bisa tahu berapa kali atau berapa sering atau berapa banyak filler word terjadi. Kemudian juga usahakan untuk merecord atau meminta kepada panitia atau orang-orang tertentu untuk merecord penampilan Anda untuk di tahap-tahap awal, sehingga kita bisa review di mana letak kekurangan, di mana seringkali muncul filler word dan kenapa itu bisa terjadi. Dan ini kita bisa antisipasi untuk melakukan kesalahan-kesalahan itu untuk tidak terulang di tampilan-tampilan berikutnya. Ada istilah bahwa silent is very good than we talk about something useless. Artinya adalah bahwa lebih baik diam daripada kita bicara banyak tetapi tidak bermakna apa-apa. Silent is good. Lebih baik diam. Artinya tidak diam dalam rentang waktu yang lama, yang panjang. Tetapi lebih baik diam sejenak ketika pasokan kata-kata dari otak tadi kita sadari lambat. Lebih baik diam dan menjaga untuk mulut ini tidak terbuka. Bahkan ada satu hal yang harus Anda pikirkan, dan ini wajib dilakukan oleh public speaker dimanapun. Ketika ingin mendapatkan perhatian dari audiens Anda ketika awal muncul di depan panggung atau di depan publik, selalu saya bilang, jangan pernah mulai sepatah kata pun sebelum seluruh mata dan perhatian tertuju pada Anda. Karena ini akan menentukan Anda akan diperhatikan atau seberapa banyak persentase perhatian untuk sampai ke Anda. Kalau Anda berbicara pada saat yang lain berbicara, pada saat Anda berbicara orang lain juga bicara atau ngobrol, atau justru ngantuk, ketiduran, macam-macam, maka percayalah sampai Anda selesai, perhatian itu bukannya makin banyak tetapi pasti semakin berkurang. Tetapi ketika kita diam menggunakan silent, fokus orang pasti akan sampai ke kita sempurna. Artinya ketika ada orang yang bicara, kita diam, kita sudah di panggung, kita diam memperhatikan, melihat, lambat laun mereka akan sadar ada seseorang di depan yang menunggu untuk diperhatikan. Pada saat seluruh audiens diam, pada saat senyap semua keadaan, mulailah dengan kalimat pertama Anda. Pasti Anda akan rasakan kondisi yang berbeda pada saat itu. Cara terakhir saya pikir untuk mengatasi filler word adalah seperti yang tadi saya bilang, mengganti kata-kata noisy word tadi, noisy sound tadi, dengan kata-kata yang memiliki makna.
Daripada mengucapkan anu, a yang tidak jelas tapi merusak perhatian dan fokus orang lain, lebih baik ganti kebiasaan itu dengan menggunakan kata-kata yang lebih bermakna. Misalnya well, and, after that, then, anything else. Ya terserah. Bahwa setiap Anda punya kata-kata yang mungkin lebih enak untuk diucapkan. Tapi ingat, jangan berkali-kali juga mengungkapkan kata-kata itu di depan publik Anda. Tapi hanya sekedar mengganti ketika filler word terjadi. Daripada mengucapkan kata-kata yang tidak penting, lebih baik menggunakan kata-kata yang lebih punya makna. Dan ingat, ini lebih membuat speaking kita terlihat lebih natural. Tapi kita juga harus bisa lebih kreatif menggunakan kata-kata yang sebenarnya banyak yang bisa diganti. Pada saat sekarang well, nanti di tengah-tengah kita bisa menggunakan after that, then, I mean, anything else. Terserah. Tapi saya yakin sekali bahwa banyak solusi yang bisa dilakukan. Dan lambat laun pengalaman Anda ketika berada di depan publik akan membuat Anda mengerti, akan punya strategi-strategi tertentu atau tips-tips jitu bagaimana mengatasi kekurangan dan termasuk filler word tadi. Demikian pembahasan kita soal filler word untuk kali ini, bagaimana tips-tips menghadapinya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk Anda, khususnya bagi Anda yang pemula atau sering kali melakukan kesalahan-kesalahan ini di depan publik. Tunggu konten-konten berikutnya hadir dengan memberikan tips atau analisis tertentu terkait dengan public speaking yang lebih menarik lagi. Saya Hanif Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.